Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, harinya Tuhan tanggal 22 Januari tahun 2023. Hari ini utamakan untuk kita semua beribadah kepada Tuhan. Tuhan tempatkan nomor satu di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saya katakan puji Tuhan, hari ini adalah Hari Raya Imlek. Kotsi Fatsai Sinian Guaila. Tuhan Yesus memberkati kita semua, karena semua atas izin, rahmat dan anugerah Tuhan. Pada ibadah minggu hari ini bersamaan dengan Hari Imlek, Hari Raya Imlek, Hari Chinese, Happy Chinese New Year tahun 2023 ini semua karena anugerah Tuhan, tidak ada secara kebetulan. Persis hari Minggu, harinya Tuhan. Dan bicara hari Minggu itu hari tanggal 1, ya. Sedangkan dalam firman Tuhan itu juga tanggal 1, Saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Imamat, ya, saya mau baca, ya. Imamat pasal 23 ayatnya 23-24. Saya mau baca. Imamat 23 ayat 23. Demikian firman Tuhan, dan 24. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Tanggal 1, hari Minggu ini, hari pertama 1. Dan memang hari Imlek itu berkenaan dengan tahun baru, saudara. Sebetulnya tahun baru itu tradisi kebudayaan, ya. Jadi setiap bangsa-bangsa di muka bumi ini semuanya ada tradisi. Dan nanti saya akan terangkan secara singkat, ya. Tradisi berkaitan dengan tradisi bangsa Yahudi itu nanti saya terangkan secara singkat saja, ya. Yang penting saat ini kita menomorsatukan Tuhan, sebab Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan hari Minggu ini harinya Tuhan nomor 1. Mari kita datang semua beribadah kepada Tuhan. Baru nanti setelah ibadah kepada Tuhan baru secara horizontal, vertikalnya Tuhan, horizontalnya baru secara kekeluargaan. Saudara bisa kionghi, ya, konci fatsai kepada saudara-saudara, kepada teman-teman sahabat yang terdekat, ya, semua atas berkat anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua nomor 1 karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus nggak ada tuh Imlek, nggak ada itu tradisi budaya manusia, nggak ada. Manusia nggak ada, termasuk saya tidak ada, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan kita diciptakan sama Tuhan, supaya dengan adanya Imlek, Hari Raya Idul Fitri nanti pada bulan April, ya, saudara kita semuanya, waktu Hari Raya Nasional, seluruh internasional, ya, 1 Januari 2023, itu semua atas izin Tuhan, supaya semua umat manusia berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jangan lupa nanti kalau Bapak Ibu kumpul, kalau tadi malam kita adakan Happy Sajab Mei itu, ya, sebelum tahun baru Imlek, kita kumpul keluarga, kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai kapanpun senantiasa kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasa bahagia, kita ada damai sejahtera, ada sukacita, kumpul dengan keluarga, semua diberkati. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, jumpa dengan seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena berkat kasih Tuhan. Untuk itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, kita merasa aman, damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Dari ibadahnya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak
selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku merasa bahagia, tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, datang keselamatan dari Dia Yesus. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat, tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Berkaitan kita mau baca firman Tuhan juga di dalam Mazmur 62. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya Yesus, Bapa kita Yahweh, Yeshua HaMashiach, sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, percayalah hanya kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya Engkau ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, pikiran dan hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Engkau segala-galanya Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala kekilapan kami, salah kami, ampun Bapa. Terima kasih. Biar Tuhan memberkati. Izinkan kami anak-anak-Mu Tuhan, karena Engkau yang menciptakan dari kami anak-Mu dari suku Tionghoa. Bangsa rakyat Tiongkok itu Tuhan yang ciptakan. Seluruh umat manusia di muka bumi ini Engkau yang ciptakan. Termasuk tradisi-tradisi budaya yang Kau ciptakan. Tapi tradisi budaya tidak boleh nomor satu. Tapi nomor satu adalah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Secara vertikal kami bersyukur, terima kasih dan selalu memuliakan Tuhan. Dan hidup menurut firman
firman Tuhan. Dan kedua, sebagai bukti kami ucapan syukur, kami taat kepada firman Tuhan. Kami hidup di dalam cinta kasih, kumpul dengan keluarga, istri, anak semua, dengan sahabat-sahabat kami, anak-anakmu semua, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah minggu pagi ini Tuhan, bersamaan pula dengan perayaan Imlek Tuhan, tahun baru Imlek Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan semua makin hari kami mau cinta Tuhan, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, sehingga kami dibentuk sama Tuhan. Karena dunia akan kami tinggalkan, nanti kami melaksanakan ibadah agung bersama Tuhan di kerajaan surga buat selama-lamanya. Bapa Kudus, karena sebentar kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi saya shalom, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Bersamaan pula saya ucapkan Kyongi Konsi Facai Sinien Kuaile. Selamat Hari Raya Imlek kepada Bapak Saudara semua yang melaksanakan perayaan Imlek ini, ya, dari suku Tionghoa. Saya bersama istri saya, bersama anak saya, putri saya Mail Kalun Rahmat, istri saya Mimiati. Saya diciptakan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan bersama keluarga, bisa melaksanakan ibadah hari demi hari, memberikan firman Tuhan, termasuk hari ini pada perayaan Imlek ini, Happy Chinese New Year Imlek yang diberkati Tuhan. Kyongi sekali lagi. Dan Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Karena Imlek itu memang tradisi, Saudara. Tradisi Tionghoa dari sejak 4.000 tahun yang lalu itu sudah suku-suku Tionghoa diciptakan sama Tuhan. Umat manusia kan diciptakan sama Tuhan, ya. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel itu pada waktu ke Israel, saudara akan pasti juga akan mendengar berita-berita perayaan tahun baru, saudara. Kalau Israel itu hari raya Serunai, Rosh Hashanah, hari pertama Tisri di bulan ke-7. Kalau sudah saya bacakan dalam Bilangan 29 ayat 1, ya, dan 2, itu saya mau baca. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu lakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan Serunai bagimu. Ayat yang kedua, pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan seterusnya. Jadi makanya kumpul dengan keluarga, nomor 1, ucapan syukur kepada Tuhan. Bisa makan bersama, bisa menikmati berkat Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Jadi mari di tengah-tengah kita melaksanakan perayaan Imlek ini, ya, sebagai kita ciptaan Tuhan, yang diciptakan Tuhan, ya. Kyongi versi Faca, ya. Sinen Kuaila, supaya kita semua diberkati Tuhan. Hidup rukun, damai sejahtera, dan Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Ya, oleh karena itu sebagai ucapan syukur, mari kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan mari saya mau baca firman Tuhan, ya, haleluya, puji Tuhan. Saya mau baca dalam Mazmur pasal 62, puji Tuhan. Kita bersyukur kita kepada Tuhan karena kita kemarin baca Mazmur 61, ya, tadi malam, karena kita sudah tamat selesai perjanjian baru, dan saya selanjutkan perjanjian lama, karena perjanjian lama ini 39 kitab, cukup panjang. Mungkin ini selesai sampai Maliaki, waktu setahun lagi loh Bapak, karena ini panjang, ya. Puji Tuhan, perjanjian baru sudah selesai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Saya sudah jelaskan semua. Nanti kalau sudah selesai ini sampai Maliaki, kita akan repeat lagi, kita baca lagi kitab Kejadian sampai Maliaki, dan malam harinya baca lagi Matius sampai Wahyu. Terus sampai Yesus datang. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Biar hidup kita dikenyangkan dengan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya mau baca sekarang Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah.
Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya mungkin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Amin. Ayat 13 yang terakhir. Daripada juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca pada hari bertepatan dengan ibadah minggu dan ibadah hari minggu, dan adalah hari raya Imlek kita. Baca dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur hanya dekat Tuhan Yesus saja kita merasa aman. Ia hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita dipelihara Tuhan sampai hari ini, tanggal 22 Januari 2023, berkenaan pula dengan Chinese New Year Imlek. Kyonghi Koti Fat Chai. Saya bersama keluarga, saya ucapkan Happy Chinese New Year Imlek 2023. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Karena ini memang merupakan tradisi Tionghoa. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Setiap bangsa-bangsa di dunia pasti ada tradisi-tradisi. Itu berkaitan sama horizontal. Tetapi harus nomor satu vertikal, Tuhan. Jadi ibadah Imlek tidak ada arti kalau saudara hanya horizontal saja. Tidak ada ucapan syukur sama Tuhan. Nanti Tuhan lihat dari surga. Dari mana kamu bisa Imlek? Ya, bisa bahagia, bisa rukun bersama keluarga, diberkati, bisa makan bersama. Ingat kata Tuhan, itu dari aku, dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu, semuanya dari Tuhan. Makanya sudah saya katakan, tempatkan Tuhan nomor satu. Menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Menjadi awal, Tuhan memberikan tahun baru tanggal 1 Januari. Dan firman Tuhan katakan tadi di dalam Imamat pasal 23 dan bilangan 29 ayat 23 24, saya mau baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, Imamat 23 ayat 23 dan 24. Katakan kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu. Kenapa kok tanggal 1? Supaya saudara menomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Dan bulan yang pertama, dan ditulis itu bulan ketujuh, bukan bulan ke-6. Bulan ke-7 itu angka yang sempurna. Tuhan Maha Agung, Maha Sempurna Tuhan. Oleh karena itu mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan pada persis hari ibadah minggu. Dan bersamaan pula dengan perayaan hari raya Imlek. Kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya kita memuliakan Tuhan. Supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hidup ketaatan kita kepada firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Komitmen kita pada perayaan Imlek ini. Di bulan Januari, masih di bulan 1 ini. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Tuhan pasti memberkati. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama
selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai terakhir di dalam perayaan Imlek ini ada satu ayat yang bagus yang Tuhan berikan buat kita semua di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Saya membaca firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya Pastor Yakob Rahmat bersama istri saya Mimi Amti dan putri saya Mayrin Kalur Rahmat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Tuhan jadikan kita kepala bukan ekor, hidup kita terus naik bukan turun, senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, masuk di dalam kerajaan surga. Kita mengalami rapture, diangkat sama Tuhan. Keluarga-keluarga kita sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Happy Chinese New Year. Selamat Hari Raya Imlek 2023 ini. Kyonggi Kochi Fatsai, Sinen Guale, dan Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.